Di video kali ini kita akan membahas tentang frequency adverb in the simple present tense. Nah, jadi video kali ini sangat berhubungan dengan video tentang present tense yang kita bahas di sebelumnya ya. So, bagi kalian yang belum nonton videonya, langsung aja klik channel dan tonton videonya. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's get started. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang adverbs of frequency. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa materi kali ini berkaitan dengan materi present time yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi, ketika kita akan mengungkapkan suatu aktivitas rutin atau habits dalam simple present times, biasanya kita akan menggunakan yang namanya kata keterangan atau adverb. Saya jelaskan di video sebelumnya itu seperti every morning, every weekend, every Monday. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang frekuensi adverb. Bagaimana sih frekuensi adverb itu? Mari kita lihat. So, what is frequency adverb? Apa itu frequency adverbs? Jadi, frequency adverbs adalah kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering suatu aktivitas dilakukan. Berikut contoh tingkat dan frekuensinya. Nah, di sini ada adverb like always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never. Jadi, always yang artinya selalu itu adalah kata kerja yang menunjukkan frekuensi 100%. Jadi jika suatu kalimat menggunakan kata always, maka dia selalu mengerjakan aktivitas tersebut, tidak pernah tidak. Seperti hari Senin dia mengerjakan, hari Selasa dia mengerjakan, Rabu, Kamis, dan seterusnya dia selalu mengerjakan, tidak pernah tidak. Kemudian ada usually. Usually biasanya frekuensinya itu sekitar 90% sampai 99%. Kemudian ada often yang berarti sering. Sering itu menunjukkan bahwa aktivitas itu dilakukan sekitar 75% sampai 90%. Kemudian ada sometimes, kadang-kadang. Berarti aktivitas itu kadang-kadang dilakukan sekitar 25% sampai 75%. Lalu ada seldom, jarang. Frekuensinya menunjukkan bahwa dilakukan 10% sampai 25%. Lalu ada rarely, sangat jarang. Aktivitas tersebut berarti menunjukkan bahwa sangat jarang dilakukan, hanya sekitar 1% sampai 10%. Lalu yang terakhir ada never, tidak pernah. Berarti aktivitas tersebut never, tidak pernah dilakukan, 0%. So, frequency adverb membantu membuat kalimat lebih spesifik. Ketika kita menggunakan frequency adverb dalam sebuah kalimat, itu akan membantu kalimat itu menjadi lebih spesifik. Dengan kata ini, kita bisa menunjukkan seberapa sering suatu aktivitas dilakukan, baik itu selalu, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah. Nah, di sini ada aturan penempatan frekuensi adverbs. Jadi, ketika kita akan menggunakan frekuensi adverb dalam simple present tense, ada beberapa aturan yang harus diikuti. Yang pertama yaitu, biasanya berada di antara subjek dan kata kerja utama atau main verb. Jadi, struktur ketika kita akan menggunakan frekuensi adverb dalam simple present tense, yang pertama yaitu harus ada subjek, kemudian frekuensi adverb, kemudian diikuti dengan verb. Contohnya seperti Bob always goes to school. Bob selalu pergi ke kelas. Bob di sini sebagai subjek, kemudian always sebagai frekuensi adverb, diikuti dengan verb. Verb di sini adalah go. Karena Bob adalah seorang laki-laki, maka
kata kerjanya ditambah dengan es. Hal ini sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Ketika kita menggunakan simple present time dan subjeknya itu she, he, dan it, maka kata kerjanya perlu ditambah dengan s atau es. Nah, di sini strukturnya yaitu subjek Bob, kemudian frekuensi adverb always, dan verbnya goes to school. Contoh yang kedua, Mary usually comes to class. Mary biasanya datang ke kelas. Mary sebagai subjek diikuti dengan frekuensi adverb usually, kemudian verbnya yaitu come. Mary, dia perempuan, berarti kata kerjanya menggunakan s, comes. Mary biasanya datang ke kelas. Mary usually comes to class. Usually di sini menunjukkan bahwa Mary biasanya datang ke kelas itu frekuensinya sekitar 90% sampai 99%. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu we often watch TV at night. Kami sering menonton TV di malam hari. We sebagai subjek, often sebagai frekuensi adverb, kemudian diikuti dengan verb, kata kerjanya yaitu watch. Kami sering menonton TV di malam hari. We often watch TV at night. Selanjutnya, Anna seldom makes a mistake. Anna jarang membuat kesalahan. Subjeknya yaitu Anna, kemudian diikuti frekuensi adverb seldom, dan verb makes. Kemudian aturan yang selanjutnya yaitu jika kata kerjanya adalah to be, like am, is, or are, maka frekuensi adverb diletakkan setelah to be. Contoh, he is always happy. Dia selalu bahagia. He sebagai subjek, is sebagai to be yang berfungsi sebagai verb, kemudian always sebagai frekuensi adverb. Maka di sini karena dia menggunakan to be, maka frekuensi adverbnya diletakkan setelah to be. Jadi subjek plus to be plus frekuensi adverb. Contoh selanjutnya itu they are sometimes late. They sebagai subjek, are to be, kemudian sometimes sebagai frekuensi adverb. Mereka kadang-kadang terlambat. They are sometimes late. Selanjutnya yaitu beberapa frekuensi adverb dapat diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Nah, ini salah satu aturan khusus. Contohnya seperti sometimes I go to the park. Nah, di sini frekuensi adverbnya bisa diletakkan di depan sebelum subjek. Sometimes I go to the park. Kadang-kadang saya pergi ke taman. Atau bisa juga diletakkan di akhir setelah objek. I go to the park sometimes. Saya pergi ke taman kadang-kadang. This is another examples. Yang pertama seperti tadi, Bob always goes to class. Bob selalu pergi ke kelas. Always di sini menunjukkan bahwa frekuensi itu selalu 100%. Kata always diletakkan di antara subjek dan kata kerja utama. Nah, subjeknya di sini yaitu Bob, kemudian kata kerjanya yaitu goes. Contoh yang kedua, Mary usually comes to class. Mary biasanya datang ke kelas. Nah, usually di sini menunjukkan bahwa frekuensinya sekitar 90% sampai 99% biasanya. Kata usually diletakkan di antara subjeknya yaitu Mary, kemudian kata kerja utama yaitu comes. Jadi dihampit ya, frekuensi adverbnya yaitu sesudah subjek dan sebelum verb. Contoh yang ketiga,
We often watch TV at night. Kami sering menonton TV di malam hari. Frekuensinya yaitu sekitar 75% sampai 90%. Sering yang berarti. Kata often diletakkan di antara subjek dan kata kerja utama. Di sini subjeknya yaitu we, kemudian diikuti frekuensi adverbnya often, lalu dilanjut dengan verb watch. Contoh selanjutnya, I sometimes drink tea with dinner. Saya kadang-kadang minum teh dengan makan malam. Sometimes di sini menunjukkan bahwa frekuensinya sekitar 25% sampai 75%. Kadang-kadang. Kata sometimes diletakkan di antara subjek I dan kata kerja utama drink. Contoh selanjutnya, they seldom go to the movies. Mereka jarang pergi ke bioskop. Seldom, jarang. Hal ini menunjukkan sekitar 10% sampai 20%. Kebiasaan itu sering dilakukan. Kata seldom diletakkan di antara subjek they dan kata kerja utama go. Subjeknya they, frekuensi adverbnya seldom, kemudian diikuti dengan verbnya go. Selanjutnya, Anna never makes a mistake. Anna tidak pernah membuat kesalahan. Anna sebagai subjek, kemudian diikuti frekuensi adverbnya never. Never yang berarti tidak pernah, jadi frekuensinya 0%. Anna tidak pernah. Diikuti dengan verb. Verbnya yaitu makes. Karena Anna adalah dia perempuan, maka verbnya ditambah dengan s. Anna never makes a mistake. Lalu selanjutnya, I never eat paper. Saya tidak pernah memakan kertas. Never, tidak pernah. Frekuensinya 0%. Kata never diletakkan di antara subjek I dan kata kerja utama it. Jadi I sebagai subjek, frekuensi adverbnya never, kemudian diikuti dengan verb it. Nah, di sini ada exercise, ada 5 soal. Jadi tugas kita adalah meletakkan frekuensi adverb di dalam kalimat-kalimat ini. Mari kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal yang pertama, I get up at 7 a.m. Kita bisa menggunakan usually, always, or never. Nah, di sini the possible answer is I rarely get up at 7 a.m. Saya sangat jarang bangun jam 7 pagi. Rarely berarti menunjukkan bahwa itu hanya dilakukan, aktivitasnya itu hanya dilakukan sekitar 1-10%. I rarely get up at 7 a.m. I sebagai subjek, kemudian frekuensi adverbnya rarely, diikuti dengan kata kerja get. Untuk soal yang kedua, my mom drink 2 cups of coffee in the morning. The possible answer is my mom often drink 2 cups of coffee in the morning. My mom sebagai subjek, kemudian frekuensi adverbnya often, diikuti dengan kata kerja drink. My mom often drink 2 cups of coffee in the morning. Often menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan dengan frekuensi sekitar 75% sampai 90%. Untuk soal yang ketiga, the possible answer, my brother and I never watch TV in the afternoon.
Adik laki-laki saya dan saya tidak pernah menonton TV di sore hari. My brother and I. My brother and I itu sebagai subjek. Mereka menjadi satu kesatuan. My brother and I sebagai subjek. Kemudian never sebagai frekuensi adverb. Dan watch sebagai verb, main verb. Yaitu strukturnya subjek diikuti dengan frekuensi adverb dan verb. Never di sini berarti tidak pernah, 0%. Tidak pernah, aktivitas tersebut tidak pernah dilakukan. Kemudian soal nomor 4. The possible answer. Sometimes we listen to music after dinner. Jadi saya di sini menggunakan struktur yang istimewa, yaitu frekuensi adverbnya kita letakkan di depan sebelum subjek. Di sini saya menggunakan sometimes, yang berarti bahwa aktivitas tersebut dilakukan sekitar 25% sampai 75%. Jadi strukturnya yaitu frekuensi adverb, kemudian diikuti dengan subjek we, lalu dilanjut dengan verb listen. Kadang-kadang kita mendengarkan musik setelah makan malam. Lalu soal yang terakhir. The students speak English in the classroom. The possible answer. The students usually speak English in the classroom. The students itu sebagai subjek. Usually sebagai frekuensi adverb, kemudian speak sebagai verb, kata kerja utama. Usually di sini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan sekitar 90% sampai 99%. Berarti biasanya. Okay, that's all our material today. So, untuk catatan penting, ketika kita menggunakan simple present tense dengan adverb of frequency, maka struktur kalimatnya yaitu subjek diikuti dengan adverb of frequency, kemudian diikuti dengan main verb, kata kerja utama. Tapi special case untuk kalimat yang menggunakan to be sebagai verb, seperti he is usually happy, maka frekuensi adverbnya diletakkan setelah to be. Jadi strukturnya yaitu subjek plus to be plus frekuensi adverb. Okay, that's all from me. If you have any question, you can write down in the comment. And don't forget to like and share this video ya. I'm Pamela Gita Lurita. See you next time in the next video. Goodbye.